Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal, Ibu harapkan Ananda tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Dan jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA, masih dalam pokok bahasan gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Pada pokok pembahasan yang lalu, kita telah membahas tentang gaya dan hukum-hukum Newton. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini adalah diharapkan Ananda semua dapat memahami dan mengidentifikasi gerak tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Dan bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, coba Ananda perhatikan daun putri malu. Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Bagaimana jika daun putri malu tersebut diberi rangsangan panas atau dingin? Apakah ada perbedaan kecepatan menutupnya daun putri malu tersebut? Nah, coba Ananda lakukan di rumah masing-masing. Gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, gerak esionom ini dibedakan menjadi gerak tropisme yang terdiri dari geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, fototropisme, dan kemotropisme. Kemudian gerak taksis yang terdiri dari gerak kemotaksis dan fototaksis. Dan terakhir gerak nasti yang terdiri dari gerak niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Pertama, kita membahas tentang gerak endonom, gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh dari gerak endonom ini adalah gerak rotasi sitoplasma yang terdapat di dalam sel daun pada tumbuhan Hydrilla versillata. Yang kedua, gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit polong-polongan, kembang merah, kacang buncis, dan membukanya kotak spora. Yang ketiga yaitu gerak esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar, yang seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan sebagainya. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerakan esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Gerak tropisme terdiri dari pertama, gerak fototropisme, di mana daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Yang kedua yaitu gerak geotropisme, di mana gerak akar dan batang yang mengarah ke pusat gravitasi. Yang ketiga yaitu gerak tigmotropisme, yaitu gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya, seperti gerak melilitnya sulur pada tumbuhan timun atau sirih.
Selanjutnya yaitu gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Seperti contoh bunga pukul 4 pada pagi hari dan pada sore hari yang berbeda keadaannya. Daun petai Cina yang menutup saat malam, ataupun gerak daun putri malu yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang terakhir yaitu gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contoh gerak taksis adalah gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Nah, sekianlah Ananda pembahasan kita tentang gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar kita, dan semoga Ananda semua dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.